pertama kali puasa, pertama kali. Oh, pertama kali mencoba puasa nih. Iya, memang udah kewajiban kan. Iya, pertama kali jalan ke pedalaman Kalimantan sama orang non muslim. Oke. Pas siang-siang lagi panas di hutan, ketemu warung makan, ya dia nggak puasa kan, dia makan. Santai aja dia pasti kan. Setelah makan dia belas mangka. Cus. Aduh, kita ngeliat Siang gimana. bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Gue pernah begini, pertama kali puasa, pertama kali. Oh, pertama kali mencoba puasa nih. Iya, memang udah kewajiban kan. Iya. Pertama kali jalan ke pedalaman di Kalimantan sama orang non muslim. Oke. Pas siang-siang lagi panas di hutan, ketemu warung makan, ya dia nggak puasa kan, dia makan. Santai aja dia pasti kan. Setelah makan dia belas mangka. Cus. Aduh, kita ngeliat Siang gimana. bolong. Tapi akhirnya gue mikir gini, ini ya nikmatnya orang puasa tuh di situ. Dengan melihat hal-hal seperti itu, kita jadi nikmat. Karena kita benar-benar bisa ngejalanin puasa secara total gitu. Tergoda nggak kita ngeliat semangka dingin gitu siang-siang lagi panas gitu. Iya. Kalau misalnya jalan di mana pas bulan Ramadan puasa, ada warung buka, ada orang makan es campur siang-siang. Wah, itu bagus malah buat gua. Menambah ini. Menambah iman gitu. Menambah iman, menambah amal juga. Walaupun nelan udah gitu. Tapi itu nanti terbayarnya pada waktu buka puasa. Sangat terbayar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rukun iman yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Saum atau puasa dibagi menjadi dua hukum, ada wajib dan sunnah atau dianjurkan. Berikut penjelasan lebih rincinya. Saum yang hukumnya wajib adalah saum yang harus dikerjakan dan akan mendapatkan pahala. Kemudian jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Saum-saum wajib adalah sebagai berikut. Pertama adalah saum Ramadan. Yang kedua, saum karena nazar. Nazar itu berjanji. Contoh misalnya, apabila saya lulus kuliah, maka saya akan berpuasa 1 hari. Maka dia ini saumnya wajib. Kemudian saum kifarat atau denda. Kemudian saum qada mengganti saum yang wajib. Kemudian saum yang hukumnya sunnah adalah saum yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Saum-saum sunnah adalah sebagai berikut. Saum 6 hari pada bulan Syawal setelah Ramadan. Selain hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri tidak boleh saum. Saum Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Saum Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Saum Senin dan Kemis. Saum Daud, sehari puasa sehari tidak. Kemudian bertujuan untuk meneladani saumnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian saum Tasu'a pada bulan Muharram yaitu tanggal 9. Kemudian saum Asyura pada bulan Muharram tanggal 10-nya. Kemudian 3 hari pada pertengahan bulan ya, menurut kalender yang hijriah. Kemudian biasanya tanggal 13, 14, 15 hijriah ya. Saum Sya'ban atau nisfu Sya'ban pada awal pertengahan bulan Sya'ban. Saum Haram pada bulan Haram yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab itu disunahkan untuk memperbanyak puasa. Kalau dalam bulan haram atau yang dimuliakan, sumil hurum sumatruk, berpuasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan, kemudian tinggalkanlah maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam yang keempat bagi orang muslim adalah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib berpuasa. 1, beragama Islam. Jadi bisa diterima apabila dia ini beragama Islam, kemudian berakal, sehat, kemudian balik, sudah cukup umur, kemudian mampu melaksanakannya. Syarat sah saumnya Islam, tidak murtad, mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau tamyiz namanya. Suci dari haid dan nifas khusus bagi wanita, kemudian mengetahui waktu diterimanya puasa ya, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kemudian rukun saum itu yang pertama adalah rukun saum adalah niat.
kemudian meninggalkan segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun berpuasa itu hanya dua saja, niat pada malam hari yang puasa wajib ya, kemudian menahan diri al-imsaku minal muftirati, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, min awal fajri ila tuli syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nanti akan dibahas pembatalan puasa. Kemudian di sini dibahas dulu waktu haram dan makruh berpuasa. Umat Islam diharamkan berpuasa pada waktu-waktu berikut ini. 1. Hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh berpuasa karena pada 1 Syawal ini adalah idnya atau lebarannya atau hari gembiranya, hari rayanya umat Islam. Yang kedua, hari raya Idul Adha juga itu tidak boleh berpuasa pada 10 Zulhijjah. Karena itu orang-orang berkorban. Kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 masih Zulhijjah, karena situ orang-orang banyak berkorban sapi, unta, domba supaya menjadi hari raya umat Islam. Kemudian waktu makruh untuk berpuasa adalah ketika puasa dikhususkan bagi hari Jumat, itu tidak boleh. Puasa hanya hari Jumat saja, maka itu hukumnya adalah makruh. Selanjutnya pembatalan puasa. Jadi ketika berpuasa ini hindari hal-hal tersebut karena ini akan membatalkan puasa kita. Yang pertama, masuknya benda seperti nasi, air, asap, rokok dan sebagainya ke dalam rongga badan dengan disengaja. Ya, jadi tidak boleh dimasukkan sesuatu dengan sengaja. Makan, minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau makan, minum tidak sengaja misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa, itu rezeki dari Allah. Kemudian masukkan air ke lubang telinga, kubul, dubur yang depan belakang, ini membatalkan puasa apabila disengaja. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja pun itu membatalkan puasa. Kalau misalnya ada bangkai, misalnya udah tahu bangkai itu bau, kemudian kita sedang berpuasa, mendekati bangkai tersebut, kemudian diendus-endus sampai kita muntah, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya naik kendaraan, kemudian pusing, kemudian muntah, apabila masih ditahan, maka itu tidak membatalkan puasa. Maksudnya tidak sakit lah ya. Kalau misalnya muntah, tapi masih keadaan kondisi tubuh segar, maka diteruskan puasa tidak apa-apa, karena muntah yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa kita. Keluar wa khurujul mani, keluar air mani ya, keluar air mani pun istimta dengan apa? Dengan bersenang-senang. Misalnya dengan disengaja, maka itu membatalkan puasa kita. Walaupun puasa kita batal, tapi tetap kita ini harus melanjutkan tidak bermakan minum sampai maghrib. Tapi nanti ada kewajiban untuk mengkodoknya atau menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian apalagi hilang akal dengan gila atau pingsan. Hilang akal ketika puasa, gila 5 menit, 10 menit, maka membatalkan puasa. Atau pingsan, tidak sadar karena kunang-kunang, pingsan, membatalkan puasa. Atau mugma alaih itu penyakit ayan, juga itu membatalkan puasa kita. Kalau tidur tidak membatalkan puasa kita. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam, jelas, karena syaratnya diterima puasa itu adalah menjadi agama Islam. Kalau misal murtad, maka tidak, dan itu membatalkan puasanya. Itu hilang akal juga dengan mabuk, misalnya mabuk sama ya, membatalkan puasa. Kemudian bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, itu membatalkan puasa. Dari kesemua pembatalan saum ada pengecualiannya, yaitu makan, minum, dan bersetubuhnya orang yang sedang bersaum tidak akan batal ketika seorang itu lupa bahwa ia sedang berpuasa. Makan, minum tidak sengaja atau makan, minum lupa, itu tidak membatalkan puasa kita. Bersetubuh karena lupa tidak membatalkan puasa kita ya. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dalil-dalil diwajibkannya berpuasa seperti dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan banyak hadis-hadis bunyal Islamu ala khamsin, di antaranya menyebutkan wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Yang jelas dia ini dalam keadaan mampu. Lalu bagaimana apabila seseorang ini meninggalkan berpuasa dengan sebab, maka akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Apabila telah datang waktu Ramadan, tetapi ada beberapa kondisi yang dengan kondisi tersebut atau hukum secara syariat atau undur syar'i, mereka itu meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, maka bagaimana caranya? Ini ada 3 caranya. Yang pertama qadha, yaitu mengganti puasa pada hari yang lain. Kemudian ada yang fidyah saja, mengganti dengan memberikan beras 1 mud kalau di Indonesia, kalau di sana gandum dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang harus qadha dan harus membayar fidyah. Kemudian yang keempat ada qadha juga membayar kifarat. Baik, sekarang siapa saja yang harus mengqadha puasanya? Yang pertama, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Apabila orang itu sakit, maka apabila sakit pada bulan Ramadan, kemudian sakitnya ini yang memang bisa diharapkan sembuhnya, ya sakit biasa, kemudian dia ini meninggalkan puasa 2 atau 3 hari, atau misalnya 3 hari, maka wajib diqadha pada hari yang lain berpuasa 3 hari juga. Kemudian yang perjalanan yang lebih daripada 80 kilo, safar yang ba'id, safar yang jauh, kemudian dia meninggalkan puasa, maka puasanya ini wajib diqadha pada hari-hari yang lain. Kalau dalam perjalanan sedikit, kalau dalam perjalanan untuk waktu sholat lebih daripada 80 kilo, lebih baik diqosor. Itu adalah hadiah dari Allah. Tapi kalau misalnya untuk berpuasa, lebih baik diteruskan puasanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Jadi kalau dalam puasa ini lebih baik diteruskan puasanya walaupun perjalanan jauh. Tapi kalau misalnya dalam sholat, ini lebih baik diqosor dalam melaksanakan sholatnya. Kemudian orang yang haid, berapa kali misalnya dia meninggalkan puasa pada bulan Ramadan 7 hari, maka diganti dengan 7 hari di waktu yang lain. Tidak harus berturut-turut, boleh 1 hari Senin Kamis sambil Senin Kamis misalnya diniatkan untuk mengqadha puasanya. Perempuan ya, yang kemudian yang haid, yang nifas, wiladah, ini dia ini diwajib diqadha. Kunna nu'maru biqadha'i shaumi wala nu'maru biqadha'i shalat. Kata Siti Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini untuk qadha. Kemudian selanjutnya yang wajib fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang tidak puasa lagi, artinya orang yang sudah tua renta, kemudian orang yang sakitnya terus-menerus tidak diharapkan lagi dia ini sembuh lagi, kemudian memang diciptakan oleh Allah SWT dari pertama lahir sampai terus-terusnya dia ini memang dalam keadaan lemah, maka itu hanya wajib fidyah saja setiap bulan Ramadan. 1 hari diganti dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? Kurang lebih 1 liter. Ya, 1 liter, maka dikasihkan pada fakir miskin. Kemudian ada yang qadha dan fidyah. 2. Qadha yang fidyah itu yang bagaimana? Yang pertama, wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Wanita yang hamil, apabila dia takut kepada janinnya saja, tetapi dirinya ini sehat, maka dia ini wajib 2. Wajib qadha dan juga wajib bayar fidyah. Berapa hari yang dia tinggalkan. Kalau dia takut pada dirinya sendiri, berarti dia termasuk sakit, maka dia hanya qadha saja. Yang menyusui juga begitu. Kalau dia kata diri dia, saya dirinya kuat, tapi takut kepada anak saya kalau menyusuinya
takutnya terganggu, maka dia ini dua, bayar qada dan fidyah. Kalau misalnya dia takut pada dirinya sendiri, disamakan dengan marid. Marid itu sakit, maka dia qada saja tanpa fidyah. Kemudian ada lagi orang yang harus mengqada saumnya, juga membayar kifarat. Ya, bayar kifarat. Siapa? Yaitu orang yang bersetubuh atau berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Di siang hari pada bulan Ramadan ini, maka dia ini suami istri wajib mengqadanya. Wajib mengqadanya dan bayar kifarat. Kalau bagi perempuan, bagi istri hanya mengqada saja, tapi kalau yang laki-laki wajib bayar kifarat. Kifarat itu penebus dosa. Selain dia ini mengqada waktu saumnya, juga membayar kifarat. Apa kifaratnya? Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Tapi sekarang hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, memberi fidyah kepada 60 fakir miskin. Apabila tidak bisa membayar fidyah kepada 60 fakir miskin, maka pilihan terakhir adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hanya bagi laki-laki. Pada zaman baginda Rasulullah SAW ada kisah anekdot. Kisah anekdot itu kisah betul tapi lucu. Yaitu ada seorang yang datang pada Rasulullah, Rasul, aku telah berjima pada bulan Ramadan, siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian kata Rasul, merdekakanlah hamba sahaya. Maka kata beliau, saya ini orang paling miskin di kampung tersebut, tidak bisa merdekakan hamba sahaya. Kalau begitu, berikanlah fidyah kepada 60 fakir miskin. Kemudian dia pun berkata, wahai Rasul, saya itu orang yang paling miskin di kampung tersebut. Kemudian kalau tidak bisa itu, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kata orang tersebut, sahabat tersebut, boro-boro 2 bulan berturut-turut, 1 bulan pun jebol. Maka Rasul tersenyum, kemudian memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberi makan kurma, mengumpulkan kurma, supaya kurma tersebut bisa diberikan sebagai kifarat kepada 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. Nah, pada saat itu juga kata ulama, selain memberikan 1 orang 1 mud pada fakir miskin tersebut, 60 harus pisah-pisah, jangan langsung disatukan satu, dan sambil minta doa. Takzirnya sambil minta doa, ya Allah, wahai saudaraku, doakanlah saya punya dosa, yaitu berjima pada siang hari bulan Ramadan. Doakan supaya dimaafkan oleh Allah. Itu takzirnya sambil begitu, sambil jangan langsung ngasih, tapi harus ada minta doanya kepada 60 fakir miskin. Inilah ketentuan daripada agama kita, agama Islam, apabila meninggalkan atau melanggar berpuasa dengan bersetubuh, yaitu bayar qada dengan bayar kifarat. Kemudian ketika bulan Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya keutamaannya 1, ada awat mustajabah. Doa-doa kita pada bulan Ramadan itu diijabah 1 kali 24 jam. Maka ketika bulan Ramadan banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dibukakan pintu surga. Maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Ditutup pintu neraka. Terus al-a'mal mudha'afah. Amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Banyak keutamaan-keutamaan yang terutama di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaannya, iblis dibelenggu. Iblis saja yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala khusus pada bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya jin tidak dibelenggu. Maka kalau siang hari pada bulan Ramadan ada yang kesurupan, itu karena diganggu oleh jin atau setan. Tapi kalau iblis dibelenggu 1 bulan pada bulan Ramadan. Kemudian yang terdahsyat pada bulan Ramadan ini, setiap bulan Ramadan Allah SWT menurunkan namanya Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kalau Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu kalau ibadah pada saat itu bertepatan pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, maka ibadahnya akan lipat gandakan dengan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, umur kita saja belum tentu sampai 80 tahun, tapi kalau bulan Ramadan bertepatan ibadah pada saat itu, bertepatan melaksanakan kebaikan pada saat itu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penerangan dengan singkat ini. Lebih baiknya kita sebagai mu'alaf misalnya belajar lagi kepada ustadz-ustadz terdekat di kampung kita masing-masing supaya lebih paham lagi, lebih mendalam lagi. Benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari kebodohan diri pribadi. Kemudian wallahu a'lamu bishawab, billahi fisabil haq. Tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.